Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope you are always in a good condition. With me again, with me Sophie. In this occasion, we would like to have discussion about one of the texts that is really interesting and it will be awesome ya. So, okay, nah kita mulai saja. Nah, teman-teman coba lihat gambarnya. Itu gambar apa ya? Itu gambar Cinderella, lalu gambar Maling Kundang. Kira-kira teks apa yang bakal dibahas? Good, narrative text. Okay, so narrative text. Before that, do you like reading? Teman-teman suka baca nggak? So what kinds of book do you like? If you like reading the story, let's mention some stories that you know. For me, I know about Hansel and Gretel, Maling Kundang, Tangkuban Perahu, Snow White. Nah, kayak gitu ya. Teman-teman taunya cerita apa aja? Good. Kind of story that is familiar, those are Cinderella, like Maling Kundang, Tangkuban Perahu, Snow White, and so on. Those stories are called narrative texts. Narrative text. Okay, so what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi yang namanya narrative text itu adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang-orang. Oke, jadi ketika kalian menemukan teks yang wah ini kayaknya imajinatif deh, nggak mungkin gitu real life ada gitu kan. Atau ya yang bertujuan untuk menghibur orang-orang. Jadi ketika kita baca teks yang wah ini bikin aku terhibur ya gitu. Cerita-cerita yang seperti itu biasanya menghibur karena kita tidak merasakannya langsung, tapi dengan membacanya kita merasakan bahwa kita include dalam cerita tersebut. Oke? Nah, purpose-nya apa? Sama, yaitu to amuse or to entertain. Untuk menghibur the readers with actual or imaginary experiences in different ways. And narrative text has generic structure atau bagian-bagiannya. Yang pertama ada orientation. What is orientation? Orientation it is about the opening paragraph when the characters of the story are introduced. Jadi paragraf awal atau pembuka yang dimana di paragraf tersebut karakter-karakter dalam cerita itu diperkenalkan. Selain ada karakter juga biasanya dijelaskan di mana tempatnya terjadi. Contoh Maling Kundang berarti terjadinya di Lembang atau one in the West Java, seperti itu disebutkan tempatnya ya. Lalu setelah orientation ada complication. Complication itu where the problems in the story develop. Jadi ketika mulai ada masalah-masalah pada ceritanya. Seperti misal yang tadi Maling Kundang, masalahnya dia mulai bertemu dengan perempuan gitu. Padahal perempuannya itu adalah ibunya. Lalu nanti jadi masalah di situ ketika dia menyukai ibunya sendiri. Lah, setelah complication, yaitu complicated, ada masalah di situ, ada resolution. So resolution is where the problems in the story is solved. Di mana masalah dalam cerita diselesaikan, ya seperti itu. Nah, ini generic structure ini adalah generic structure umum yang ada di narrative text. Ulangi lagi, jadi ada orientation, complication, and resolution. Selain tiga tersebut ada optional atau biasanya di beberapa teks naratif ada tambahan. Tambahannya di situ ada evaluation, coda, or reorientation. Baca ya. Ini optional. Oke, optional. Ini coda ada changes of the character or lesson value of the story. Jadi coda itu biasanya lessonnya apa atau pembelajaran apa yang bisa diambil. Si writernya nulis pembelajaran dari Tangkuban Perahu adalah kalau kita harus berbakti kepada seorang ibu gitu ya, atau kita harus berbuat baik kepada siapapun atau kepada orang tua gitu ya. Nih, ternyata naratif teks ini ada bagian-bagiannya, ada fable. Tahu kan fable?
tahu lah ya, pasti ada cerita-cerita yang menggunakan tokohnya itu hewan-hewan seperti itu. Lalu ada mitos ya, legend, folktales, fairy tales, science fiction story, short stories, parables, novels, and horror. Nih teman-teman suka yang mana nih? Kalau Miss sukanya yang fairy tale, soalnya kalau fairy tale itu biasanya menceritakan kisah cinta, ya nggak? Kisah cinta yang nanti ujung-ujungnya itu bahagia gitu. Nanti mungkin ada teman-teman laki-laki di kelas 9A atau B menyukai apa ya, bisa horor gitu ya. Nah ini termasuk ke dalam naratif teks karena cerita-cerita dari ke-10 bagian ini atau 10 macam ini ya untuk entertain atau untuk menghibur para pembacanya. Nah, di dalam naratif teks juga ada unsur kebahasaannya. Jadi biasanya apa aja sih yang biasa ada di teks naratif itu? Pertama, teks naratif biasanya menggunakan tenses past tense atau tenses yang menunjukkan bahwa itu terjadi di masa lampau. Misal di sini ada maling kundang slept under the tree, or did Cinderella fall to the ground? Ini semua menggunakan bentuk tenses past, oke? Lalu di naratif teks juga biasanya menggunakan frasa adverbia. Biasanya long time ago atau once upon time, in the end, happily ever after. Jadi adverbia yang frasa, berbentuk frasa. Lalu nominasi singular and plural yang kayak this, those, my chair, or their house, seperti itu biasanya digunakan. Ini juga digunakan di narrative text. Okay, now let's discuss the example of narrative text. Miss di sini punya cerita tentang Cinderella. Okay, kita baca dulu ya. Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsisters and stepmother. They were very busy. She had to do all the housework. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsisters did not let her go. Cinderella was very sad. The stepsister went to the ball without her. Fortunately, the fairy godmother came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her, and then he married her. They lived happily ever after. Oke, nah gitu ya cara bacanya biar gitu kena ceritanya. Jadi di sini ada nih strukturnya, ada orientation. Di sini ceritanya orientation ini penjelasan. Jadi ceritanya tentang seorang perempuan yang cantik, namanya Cinderella. Dia tinggal bersama kakak tirinya 2, terus bersama ibu tirinya. Nah itu dijelasin di orientation. Lalu ada complication, one day an invitation. Jadi masuklah masalahnya ketika ada undangan. Nih mulai ada complication. Nah stepsister itu melarang Cinderella untuk ikut. Nyebelin ya stepsister. Oke, lalu di setiap ada masalah pasti ada resolusinya atau ada problem solvingnya. Datanglah seorang ibu peri. Ibu peri datang membantu Cinderella untuk pergi ke ball atau ke istana, ke party ya. Nah di sini itu resolutionnya. Di sini juga ada kodanya itu jadi apa? They live happily ever after. Jadi mereka akhirnya si Cinderella dan Prince itu bisa hidup bahagia selama-lamanya. Okay, that's all. Nah sekarang kalian boleh mengerjakan latihan-latihan yang Miss siapkan di video ini ya. Pertama, first you have to read this narrative text about the legend of Lake Toba. Stop the video and read it. After that, you have to answer these 3 questions about the previous story, the Lake of Toba. And after you finish these questions, Miss
mau anak-anak Miss atau kalian untuk mengirimkan voice note membacakan cerita Cinderella ini. Boleh kalian cara bacanya mirip sama Miss atau mungkin lebih ekspresif ya. Boleh dikirimkan voice note-nya ke WA Miss ya, atau di grup juga nggak apa-apa. Jangan lupa dikasih nama. Oke, that's all for today. I hope this narrative text will guide you to the beautiful world. And that's all for me. I hope you are always in a good condition. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu bahagia. I love you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.